warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kelas 7, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya hari ini. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi interaksi sosial dan lembaga sosial. Materi ini ada di bab 2 loh, jadi jangan lupa ya buka bukunya. Oke, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita membaca doa belajar dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baiklah, sebelumnya kita akan memasuki di pertemuan pertama di materi interaksi sosial dan lembaga sosial. Pertemuan pertama ini akan kita bahas adalah mengenai interaksi sosial. Nah, apa aja nih yang akan kalian dapatkan dengan belajar materi ini? Nah, poin pertama yang akan kalian dapatkan adalah kalian dapat memahami pengertian interaksi sosial. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan faktor-faktor interaksi sosial. Tambahannya ini yang terakhir adalah bentuk-bentuk interaksi sosial, tapi poin hari ini yang akan saya bahas adalah tentang kerjasama. Baiklah, sebelum kita mempelajari materi interaksi sosial, kita menyaksikan dulu video berikut ini. ผมจะมาขอคุยเรื่องที่ดินของโรงเรียนนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับ คือเขาทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อะเราไปขายที่แล้วเขาก็ยังมาขอซื้ออะตลกไหมถ้าโรงเรียนนี้ล้มเด็กจะไปเรียนที่ไหนแถวนี้เป็นแพงๆนั่นเลยมีเรียนที่รับเด็กที่ยากจนนักเรียนปลาหมึกเทินโดดโผล่หมดแล้ว เอาตัวใหม่ไป คุณค่ะเดี๋ยวนักเรียนนะคะ ยกตัวอย่างมา1 คำ เริ่มที่ใครก่อนดี ครูคะขอเรียกกลับบ้านค่ะ เงินคือเศษกระดาษ มานักเรียน แต่เด็กมีชีวิตจิตใจได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดี นักเรียนกลับบ้านได้ค่ะ เรียนกราบขอบคุณครับ มนูน มาครับ สมร มาค่ะ ลำจวน ไม่มาค่ะ
เรามาเรียนกันต่อเลยนะคะ ครูที่ดีต้องรักเด็กเมตตาเด็กสั่งสอนเด็กอบรมเด็กไม่ใช่ว่าเอาแต่ไม่เรียว ทำอะไรกันน่ะ เธอสองคนตามครูไปที่ห้อง เอาไม่เรียวที่เด็กไม่เรียวไปสั่งสอนอะไรเด็กได้ไหม ทะเลาะกันใช่ไหม วันนี้ห้ามแก้มัดนะ เด็กมันจะมีกำลังใจเรียนเหรอแค่ตีวันอ่ะ ข้อนี้ใครตอบได้ยกมือขึ้น เอาขึ้นทำไมก็ตอบไม่ได้ มนู ขอไข่ครับ ถูกต้องค่ะ ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะชี้ นี่ โอ๊ยมองตาแล้วเนี่ยโดนอีกแล้ว ผมจะไม่ทะเลาะกันแล้วครับ คำพูดแต่ค่ะ จำไว้นะ เพื่อนกันต้องรักกัน ขอบคุณครับ คำพูดแต่ค่ะที่ทำให้เด็กดี นักเรียนกลับบ้านได้ค่ะ นักเรียนกราบขอบคุณครับคุณครูวันละ1 เม็ดนะคะแม่ ลำจวน ทำไมไม่บอกครูว่าแม่หนูไม่สบาย ครูจะสอนพิเศษให้เธอเอง เธอจะได้เรียนทันเพื่อนนะ ขอบคุณค่ะครู มา เดี๋ยวครูช่วย ขอโทษนะลูก สวัสดีค่ะ เรามาเริ่มเรียนกันเลยนะ ครูครับสวัสดีครับ หนูไม่มีแม่แล้วค่ะ จะเป็นแม่เธอเอง วันครูเป็นวันสำคัญสำหรับเด็กเพราะครูมีหน้าที่ทำเด็กให้เป็นคนดีอบรมสั่งสอนเป็นคนดีให้วิชาความรู้กับเด็กอย่าดุเด็กตีเด็กโดยไม่มีเหตุผล อย่าอด
ใจนะให้ทุกคนมีความสุขนะอย่าเจ็บอย่าไข้อายุยืนแข็งแรงอย่างครูนะ Apa kaitannya dengan materi kita? Nah, video tadi menjelaskan banyak hal ya teman-teman. Yang pertama, interaksi sosial dengan guru kita. Yang kedua, interaksi sosial dengan siswa. Yang ketiga, interaksi dengan lingkungan sekitar. Semoga teman-teman bisa memahami ya bahwa setiap manusia itu kita harus saling berhubungan. Kenapa? Karena menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk sosial yang merupakan makhluk yang membutuhkan satu dengan yang lainnya. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri ya. Nah, berikutnya kita akan memahami makna interaksi sosial. Makna interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik atau hubungan sosial yang berupa aksi saling mempengaruhi baik antar individu dengan individu dan individu dengan kelompok. Jadi hubungan timbal balik ini tidak hanya satu orang ya, tetapi dua orang atau lebih dari dua orang. Menurut sosiolog Surjono Sukanto, beberapa yang menyebabkan interaksi sosial adalah imitasi, identifikasi, sugesti, simpati, dan empati. Mari kita bahas satu persatu. Imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain seperti gaya bicara, penampilan, tingkah laku, adat dan kebiasaan, serta pola pikir. Jadi, teman-teman, kalau imitasi itu kita hanya meniru, ya, tidak secara keseluruhan, tetapi ada perbedaannya ya. Contoh, anak kecil yang meniru ibunya membuang sampah di tempat sampah. Nah, berikut ini ada satu contoh yang real ya, yang kekinian nih. Mungkin teman-teman sudah pernah melihatnya. Contoh iklan imitasi tagline-nya Odading Ma Oleng. Nah, kita saksikan yuk videonya. Odading Mang Oleh. Berikutnya adalah identifikasi. Identifikasi adalah keinginan seseorang untuk menjadi seperti orang lain yang seperti seutuhnya atau mirip, dan semuanya harus sama dari pakaian, cara bicara, bahkan penampilan pun sangat mirip. Jadi ada perbedaannya dengan imitasi. Identifikasi itu bahkan mempengaruhi jiwa teman-teman. Jadi teman-teman itu seolah-olah merasa menjadi orang itu. Contohnya adalah teman-teman yang menyukai sosok idolanya atau teman-teman menyukai karakter guru yang ada di sekolahnya. Nah, ini ada contoh lainnya ya. Mungkin teman-teman bisa mengidentifikasi satu tokoh yang mirip seperti karyawan Zara Store. Oke, kita saksikan dulu ya videonya. Ya kak. Oh kalau misalnya diskon di situ aja kak, kita nggak taruh tempat lain. Hah? Store lain? Bentar ya kak. Tuh kak, desainnya juga sama, tinggal M doang ya. Mungkin karena barang diskon kali kak ya. Dida kalau Dida. Nah, berikutnya adalah sugesti. Untuk sugesti adalah arahan atau ucapan serta pernyataan sikap atau saran dari seseorang yang diterima oleh orang lain karena dapat menggerakkan hatinya atau menggerakkan nalurinya. Contoh sugesti ini adalah seorang guru yang memberikan saran positif kepada siswanya. Ini mirip ya dengan video yang pertama kali kita tampilkan. Di sini sugesti ini hampir mirip dengan motivasi, tetapi ada perbedaannya. Biasanya orang-orang yang mensugesti itu adalah orang-orang yang memang memiliki pengetahuan atau kelebihan dalam menarik perhatian orang lain atau menggerakkan hati orang lain.
Oh iya, sebelumnya kita saksikan dulu ya video mengenai sugesti. Tetap mata saya, kamu tetap mata saya. Oh iya lupa. Tetap mata saya. Dalam hitungan ketiga Anda akan menangis dan tertawa. 1, 2, 3. Berikutnya adalah tentang simpati. Nah, simpati adalah kondisi ikut peduli merasakan apa yang dirasakan atau difikirkan oleh orang lain. Contohnya, ketika tetangga kita sakit, kita merasa sedih dan berusaha untuk membantunya. Simpati di sini bisa teman-teman lihat ya contohnya. Berikut kita lihat contohnya. Uangnya hilang, Pak. Udah Pak, pakai ini aja Pak. Makasih Pak ya. Oh ya, sama-sama. Aduh, makasih deh, Pak. Ya, sama-sama. Mari, Pak. Mari. Bu, saya hanya ada uang 3.000. Dapat apa ya Bu? Wah, cuma dapat nasi saja, Pak. Gak apa-apa lah. Iya, sebentar ya, Pak. Ayamnya enak loh. Apalagi digeprek mas. Enak ya? Yang ini enak banget. Enak banget ya? Ya, kalau saya masih belum berani pedasnya itu Mas. Pak, silakan dimakan. Oh ya, terima kasih. Iya. Pak. Ini aja. Pak, ini yang kan sudah kotor. Iya Pak. Ya, ini kan masih bagus, Pak. Iya Pak, ini aja Pak. Aduh, terima kasih. Saya satu aja ya ini. Oh Ini iya. aja. Terima kasih. Nah, berikutnya adalah empati. Empati ini lebih tinggi ya teman-teman dari simpati. Jadi kalau tadi simpati kita hanya merasakan dan tergerak untuk membantunya, kalau simpati kita tidak hanya merasakan saja, tapi kita memposisikan atau mengandaikan bahwa diri kita itu sama seperti orang yang mengalami penderitaan tersebut. Jadi rasa empati itu sampai mempengaruhi psikis kita. Sama dengan orang yang sedang terkena musibah itu ya, atau yang sedang mengalami masalah. Kita lihat yuk contoh video empati. Jam, tetangga kita ada kena COVID loh. Yuk kita ajak tetangga kita yang lain sama-sama buat bantu dia. Pasti rasanya sangat menyakitkan. Ya Allah, sedih banget. Yaudah yuk, langsung aja kita bantu dia. Yuk, pasti sedih ya rasanya ya. Ayo. Menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Syarat interaksi sosial. Dalam interaksi sosial kita memiliki dua syarat. Yang pertama, kontrak sosial. Yang kedua adalah
komunikasi. Kontak sosial adalah interaksi yang dilakukan secara langsung dan tidak hanya bisa dilakukan secara fisik saja ya, tetapi teman-teman bisa melakukan di mana saja, baik itu di media sosial maupun media cetak. Ada 3 bentuk kontak sosial. Yang pertama, antar individu. Jadi kalian bisa melakukan itu dengan orang tua kalian. Yang kedua, antar individu dengan kelompok. Jadi seperti guru, hari ini ibu menjelaskan kepada kalian. Yang ketiga adalah antar kelompok dengan kelompok. Bisa jadi kalian yang sedang bekerja sama antara kelompok A dan kelompok B. Tetapi ibu punya contoh yang lain ya, mari kita saksikan. Nah, di contoh ini ada interaksi antar orang tua dengan anak, yaitu interaksi antar individu. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok yang tadi ibu jelaskan ya, guru dengan muridnya. Yang ketiga adalah interaksi antar kelompok, yaitu di sini dicontohkannya adalah pemain sepak bola ya. Jadi dia melawan tim lain. Berikutnya adalah komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lainnya, baik secara gerakan, fisik, suara, sikap, dan simbol-simbol. Jadi komunikasi ini bisa secara langsung, seperti saya sekarang sedang berkomunikasi dengan teman-teman, bisa dengan gerakan untuk teman-teman kita yang memang memiliki kebutuhan khusus, bisa juga dengan simbol-simbol, kayak teman-teman selalu menemui di jalan raya ya, itu ada simbol-simbol, dan dengan sikap, bisa dengan mimik juga ya teman-teman. Ada 5 unsur pokok dalam komunikasi. Yang pertama ada komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan kepada pihak lain. Hari ini saya menjadi komunikator yang menyampaikan pesan ke kalian. Dan kedua adalah komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan. Kalian adalah komunikan. Kalian menerima pesan dari saya. Yang ketiga, pesan. Pesan adalah sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Nah, pesan saya hari ini adalah materi tentang interaksi sosial. Poin keempat adalah media. Media adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Hari ini saya menyampaikan pesan melalui media video pembelajaran yang ditampilkan di classroom kalian. Yang berikutnya adalah efek atau pengaruh atau respon, di mana diharapkannya adanya perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikasi setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Jadi saya berharap kalian mendapatkan ilmu atau memahami apa yang saya sampaikan. Nah, berikutnya adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Menurut John Chilin, interaksi sosial dapat berlangsung 2 jenis. Yang pertama adalah proses asosiatif, yaitu proses penyatuan, dan disosiatif, yaitu memisahkan atau berlawanan dari sesuatu yang ada di asosiatif, tetapi ini memiliki tujuan tertentu. Proses asosiatif terdapat 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kerjasama di sini kita berusaha untuk menyatukan antar 2 individu atau antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Akomodasi, yaitu menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan lawan. Yang berikutnya adalah asimilasi. Asimilasi adalah cara mengurangi perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai suatu kesepakatan berdasarkan tujuan bersama. Berikut contoh bentuk-bentuk kerjasama. Di sini contohnya adalah perjanjian. Perjanjian yang saya contohkan adalah perjanjian internasional ya. Kemudian di sini ada koalisi. Nah, koalisi di sini saya contohkan adalah pemilihan presiden kemarin ya, tahun 2019. Nah, ini koalisinya merah putih. Berikutnya ada kooptasi, joint venture, dan kerukunan. Ini termasuk ke dalam bentuk-bentuk kerjasama ya.
Nah, contohnya apa? Contohnya untuk joint venture kita bisa lihat ya, penggabungan antara Toyota dan Mazda, contoh gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, dan kooptasi di sini adalah penyerahan mandat atau penerimaan tugas dari Presiden Soeharto kepada Presiden Habibie. Nah, ini terjadi karena gerakan reformasi 1998. Nah, bersambung ya ke pertemuan kedua. Jadi, untuk materi hari ini sudah selesai ya. Semoga materi berikutnya teman-teman bisa mempelajarinya. Oke, baiklah. Tadi penjelasan yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa ya, nanti bisa jawab Ibu Siti kalau ada yang ingin ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.